Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anakku kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Senantiasa tetap berada pada lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kita semua sehat dan tetap disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku, langsung saja. Minggu lalu kita sudah bahas pertemuan pertama tentang puasa Ramadan. Nah, kali ini kita akan bahas tentang part yang keduanya ya, yaitu tentang bab zakat fitrah. Ada yang tahu gak apa sih itu zakat fitrah? Yuk, kalau tidak tahu kita bahas saja. Sebelumnya kita bertadarus dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'alimina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sadaqallahul azim. Kita ingin tercukupi dari kebutuhan pokok kita sehari-hari, dari makanan, pakaian, peralatan rumah, bahkan pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Tapi kenapa kenyataannya masih banyak kebutuhan-kebutuhan pokok yang belum kita penuhi? Lalu bagaimana cara mengatasinya? Nah, Islam mengajarkan kepada kita untuk mengatasi masalah sosial. Mulai dari zakat, infak, sedekah, itu adalah solusi bagi kita. Zakat memiliki banyak manfaat buat kehidupan kita dan akan dapat mensucikan hati kita serta menunaikan kewajiban kita sebagai umat muslim dalam melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini. Sedangkan infak, kita berbagi di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan mengharap ridho Allah. Sedangkan sedekah itu tidak terbatas, baik dari materi maupun non materi, baik dari uang maupun sejenisnya, itu boleh. Sedangkan zakat, model pembelanjaan harta kita di jalan Allah dalam kemaslahatan bersama, dan manfaatnya sangat besar untuk umat. Zakat pula sangat membantu dalam menuntaskan kemiskinan, kebodohan, serta keterbelakangan orang-orang yang di pinggir jalan, yaitu akan terbantu dengan pemberdayaan harta zakat. Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat berasal dari bahasa Arab az-zaka, artinya suci, berkah, tumbuh, bersih, baik. Dengan demikian, bahwa kata zakat di sini dapat mensucikan seseorang dari berkurangnya harta, bahkan dari simpanan harta yang lainnya. Namun itu tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Dengan zakat akan membawa keberkahan dan pahala kita pun akan terus bertambah. Dengan zakat pula akan menumbuhkan material dan spiritual bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga banyak orang yang terbantu dari kebutuhan pokoknya, mulai dari pendidikan sampai dari kesehariannya. Dengan berzakat, seseorang akan dapat mensucikan jiwanya dan hartanya pun akan terus bertambah. Adapun zakat secara istilah atau syariat, yaitu
mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki untuk orang-orang yang membutuhkan di sekeliling kita yang berhak menerima zakat fitrah. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari segala perbuatan yang sia-sia dan ucapan kotor, serta sebagai makanan bagi orang miskin. Hadis riwayat Abu Daud. Dan ditegaskan lagi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, siapa yang menunaikannya sebelum sholat Id maka zakatnya diterima, dan siapa yang menunaikannya setelah sholat Id maka hanya terhitung sebagai sedekah biasa. Hadis riwayat Abu Daud. Setelah kita mengetahui anjuran keutamaan zakat fitrah, maka kita diarahkan untuk mengenal apa saja syarat wajib zakat fitrah. Yang pertama, Islam. Wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki, perempuan maupun kecil, besar, tua, dewasa, itu wajib untuk zakat fitrah. Dan dari Ibnu Umar mengatakan, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah dengan 1 sok kurma atau 1 sok gandum kepada setiap hamba sahaya atau orang merdeka, laki-laki maupun perempuan. Hadis riwayat Bukhari. Dan syarat harta zakat yang kedua yaitu adalah milik sempurna. Artinya harta yang dimiliki harus sepenuhnya milik sendiri, bukan milik orang lain. Kemudian harta yang dimiliki harus berkembang, tidak selalu berkurang, artinya cukup dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Punya peternakan sapi atau punya harta simpanan misalnya emas, salah satu kewajiban untuk kita zakati. Dan seperti makanan pokok, kentang, dan lainnya. Dan semuanya itu wajib dilakukan mulai dari para peternakan atau bahkan dari pengusaha lainnya. Kemudian harta yang dimiliki sudah mencapai haul, artinya terhitung mulai dari bulan pertama sampai tahun berikutnya. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang ketiga. Zakat ini berbeda dari rukun Islam yang lainnya. Sedangkan rukun Islam lainnya itu mengajak kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun untuk rukun Islam yang ketiga ini, zakat mengajarkan kepada kita bukan hanya kepada Allah semata, namun juga sesama manusia untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Dan tujuan disyariatkannya zakat yaitu agar kita semua terhindar dari sifat kikir, tamak, serakah, dan dari kebanyakan harta yang bergelimang, dan dari penyakit hati, sehingga kita semua menjadi suci. Dan yang ketiga yaitu menghindari dari kecintaan harta yang dimiliki, agar senantiasa bertanggung jawab untuk berkewajiban melaksanakan zakat. Dan ada 8 golongan yang wajib menerima zakat fitrah. Di antaranya Allah tuliskan dalam Quran surat At-Taubah ayat 60. Dan golongan asnaf yang paling pertama yaitu adalah fakir, yaitu seseorang yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bisa dilihat. Kemudian yang selanjutnya yaitu orang miskin, seseorang yang memiliki pekerjaan namun tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, dan ini wajib kita zakati. Selanjutnya amil, yaitu seseorang yang ditunjuk oleh pemerintah dan masyarakat sebagai petugas zakat. Selanjutnya mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam yang diharapkan dalam melaksanakan keislamannya. Selanjutnya riqab, yaitu mencakup orang Islam yang ditawan oleh orang-orang kafir pada waktu peperangan. Selanjutnya ghorimin, orang yang memiliki hutang piutang untuk kepentingan yang dibolehkan, bukan untuk maksiat dan lain sejenisnya. Selanjutnya fisabilillah, dana kemaslahatan umat Islam menuju ridho Allah Subhanahu wa taala seperti pembangunan masjid dan lain sebagainya.
Kemudian selanjutnya Ibnu Sabil, yaitu seseorang yang dalam perjalanan jauh dan tidak bertujuan untuk maksiat dan tidak juga punya untuk cukup bekal. Dan tujuan disyariatkannya Islam untuk zakat yang kedua yaitu adalah zakat harta. Zakat harta atau zakat mal selalu kita lakukan di bulan-bulan yang sama atau bisa di bulan Ramadan dengan ketentuan syariat Islam sampai harta tersebut sudah mencapai haul atau nisabnya. Sedangkan untuk zakat fitrah yaitu zakat yang wajib dilakukan untuk membersihkan jiwa baik laki-laki maupun perempuan, orang besar, dewasa atau kecil ataupun anak-anak, itu wajib kita melakukan zakat dan dilaksanakan di akhir bulan Ramadan. Adapun perilaku mulia yang mencerminkan penghayatan ibadah zakat yaitu adalah yang pertama, kita mendekatkan diri kepada Allah dari sifat hawa nafsu, sifat bakhil, sifat tamak, dan kita berbagi antar sesama muslim dari kesulitan ekonomi yang dia miliki, dan memiliki sifat rendah hati dari adanya banyak harta yang kita miliki yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memiliki keyakinan agar tujuan hidup bukan hanya dunia semata, namun kebahagiaan yang Allah berikan yaitu dunia dan akhirat.